Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa bernafas hingga detik ini. Tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya Malindawati, kelas 6 Extension, Prodi Pendidikan Agama Islam, STAI Ibnu Sina Batam. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Halim, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah pemikiran pendidikan Islam oleh Muhammad Abduh. Latar belakang Muhammad Abduh, gagasan modernisasi pendidikannya dilatar belakangi oleh keadaan umat Islam yang jumud, rigil, kolot, sehingga menyebabkan mereka serba keterbelakangan dalam pentas realitas di panggung sejarah peradaban global. Menurutnya, keterpurukan umat Islam Arab pada waktu itu disebabkan oleh stagnannya pendidikan yang berlaku. Oleh karena itu, pendidikan harus melakukan pembaharuan secara mendasar. Biografi Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh bernama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau dilahirkan di desa Mahalat Nasr di Kabupaten Al-Buhairah, Mesir pada 1850 Masehi atau 1266 Hijriah. Berasal dari keluarga yang tidak tergolong kaya dan bukan pula keturunan bangsawan. Pendidikan Muhammad Abduh dimulai dari Masjid Al-Ahmadi, Tanta, sekitar 80 km dari Kairo, untuk mempelajari tajwid Al-Quran. Setelah 2 tahun berjalan di sana, pada tahun 1864, ia memutuskan untuk kembali ke desanya dan bertani seperti saudara-saudara dan kerabatnya. Waktu kembali ke desa inilah ia dikawinkan. Walaupun sudah kawin, ayahnya tetap memaksanya untuk kembali belajar. Namun Muhammad Abduh sudah bertekad untuk tidak kembali. Maka ia lari ke desa Shibralkit, tempat di mana banyak paman dari pihak ayahnya yang bertempat tinggal. Di kota inilah ia bertemu dengan Syekh Darwisi Khidr, salah seorang pamannya yang mempunyai pengetahuan mengenai Al-Quran dan menganut paham tasawuf Ziliyah. Pada periode ini, Muhammad Abduh sangat dipengaruhi oleh cara dan paham sufi yang ditanamkan oleh sang paman. Ia berhasil merubah pandangan pemuda ini dari seorang yang membenci ilmu pengetahuan menjadi menggemarinya. Karya-karya Muhammad Abduh. Yang pertama, Risalah Al-Waridah, yaitu kitab yang pertama kali dikarang beliau yang isinya menerangkan ilmu tauhid dari segi tasawuf. 2. Wahdatul Wujud, menerangkan faham segolongan ahli tasawuf tentang kesatuan antara Tuhan dengan makhluknya. 3. Falsafatul Ijtima' wat Tarikh, disusun ketika memberi kuliah di Madrasah Darul Ulum, berisi uraian tentang filsafat sejarah dan perkembangan masyarakat. 4.
Syarah Nahjul Balagha, uraian dari karangannya Sayyidina Ali yang berisi kesusastraan Arab dan menerangkan tentang tauhid serta kebenaran agama Islam. 5. Syarah Basairun Nasiriyah, uraian tentang ringkasan ilmu mantik atau logika. Kitab ini diselesaikan Muhammad Rashid Ridho. Corak pemikiran Muhammad Abduh. Yang pertama, membebaskan pikiran dari ikatan taklid dan memahami agama seperti kaum salaf sebelum timbulnya pertentangan-pertentangan, dan kembali dalam mencari pengetahuan agama kepada sumbernya yang pertama, dan mempertimbangkan dalam lingkungan timbangan akal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari keseimbangan dan mengurangi kecampuradukan dan kesalahan. Dengan cara ini, orang dianggap sebagai sahabat ilmu yang bergerak untuk meneliti rahasia-rahasia alam, mengajak menghormati kebenaran dan untuk berpegang kepada pendidikan jiwa dan perbaikan amal. 2. Memperbaiki bahasa Arab dan susunan kata, baik dalam percakapan resmi atau dalam surat menyurat antar manusia. 3. Pembaharuan di bidang politik. Ini dilakukannya di Masjid Syuro sejak ia dipilih menjadi anggota majelis itu. Tujuan pendidikan Islam Muhammad Abduh, yaitu mendidik jiwa dan akal serta menyampaikannya kepada batas-batas kemungkinan seseorang dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Metode Muhammad Abduh. Yang pertama, menyesuaikan peristiwa yang ada pada masanya dengan nas Al-Quran. 2. Menjadikan Al-Quran sebagai sebuah kesatuan. 3. Menjadikan surat sebagai dasar untuk memahami ayat. 4. Menyederhanakan bahasa dalam penafsiran. 5. Tidak melalaikan peristiwa-peristiwa sejarah untuk menafsirkan ayat-ayat yang turun pada waktu ini. Jadi, metode yang digunakan itu metode praktis atau makliyah yang mengutamakan pemberian pengertian dengan cara diskusi. Nah, selain itu juga dengan metode sistematis dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, relevansi konsep pendidikan Islam Muhammad Abduh di Indonesia. Konsep pendidikan Muhammad Abduh ditelaah dari faktor-faktor pendidikan menunjukkan adanya relevansinya dengan sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, terutama pada tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk peserta didik yang memiliki iman dan takwa. Kesimpulannya, Muhammad Abduh, gagasan modernisasi pendidikannya dilatar belakangi oleh keadaan umat Islam yang jumud, rigil kolot, sehingga menyebabkan mereka serba keterbelakangan dalam pentas realitas di panggung. Muhammad Abduh adalah sosok pembaharu Islam abad 19 atau 20 yang mengusung rasionalitas dalam beragama. Abduh ingin menghilang kejemutan dalam pendidikan dengan tujuan pendidikan, mendidik akal dan jiwa serta menyampaikannya kepada batas-batas kemungkinan seseorang dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan mengkonsentrasikan pada akal dan jiwa, Abduh berharap adanya keseimbangan dalam hidup dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di samping hidup berwibawa dengan akal yang cerdas, umat Islam juga berperilaku baik yang sesuai dengan ajaran syariat. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini lebih terkonsentrasi pada metode diskusi karena diharapkan murid dapat menganalisa informasi yang didapat. Menurutnya,
Keterpurukan umat Islam Arab pada waktu itu disebabkan oleh stagnanya pendidikan yang berlaku. Oleh karena itu, pendidikan harus melakukan perbaharuan secara mendasar. Konsep pendidikan Muhammad Abaduh ditelaah dari faktor-faktor pendidikan menunjukkan adanya relevansinya dengan sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, terutama pada tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk peserta didik yang memiliki iman dan takwa. Jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.